Toolsnya untuk manajemen itu salah satunya adalah RACI ini. Seperti metode dan teknik itu pun sebagai tools bagi kita manajemen untuk mengendalikan suatu proyek atau kegiatan aktivitas. RACI ini sebagai salah satu tool dalam mengorganize suatu proyek atau suatu kegiatan. Manajemen konstruksi tidak bercerita, tapi speak by data. Toolsnya untuk manajemen itu salah satunya adalah RACI ini, yang mungkin fokusnya lebih kepada penugasan. Atau kalau di manajemen itu ada organizing, nah RACI ini salah satu tool untuk membagi penugasan dengan jelas sehingga tugas itu jadi jelas dan tuntas ya untuk semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi atau proyek. Baik, sebagai pengantar mungkin saya bawakan definisi. Mungkin ini juga rekan-rekan sudah mungkin sudah paham ya apa itu manajemen, tapi saya coba sedikit mengulas sebagai definisi awal. Itu manajemen itu adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan. Nah, itulah 4 kata kunci utama dalam sebuah manajemen ya. Merencanakan, planning; mengorganisasi, organize; mengarahkan, actuating; dan mengendalikan itu controlling. Ini yang diaplikasikan di setiap manajemen dimanapun itu, baik skala kecil sampai dengan skala besar. Skala kecil mungkin dari hal yang paling kecil, mungkin kita di rumah tangga ya, organisasi kecil kita rumah tangga, di situ ada anggotanya, ada suami, istri, anak-anak, semua. Kalau di manajemen dengan baik rumah tangga, ya, insya Allah akan menghasilkan suatu tujuan yang efektif dan efisien. Dari skala besar mungkin memanajemen sebuah negara ya. Negara itu juga bagian mengelola sebuah negara, itu manajemen yang cukup besar istilahnya. Di situ ada dukungan dari pimpinan, dari menteri-menteri, yaitu intinya prosesnya adalah itu, merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini adalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ini yang salah satu tujuan efektif dan efisien. Mungkin manajemen keluarga ada, ya, manajemen negara ada, tapi apakah sudah efektif? Apakah sudah efisien? Efektif sendiri bahwa bisa diartikan sebagai tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Nah, sementara efisien itu dapat diartikan bahwa tugas yang ada yang dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Kalau kita di manajemen tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang direncanakan atau tidak sesuai dengan jadwal, ya berarti kita belum efektif dan belum efisien dalam memanage suatu aktivitas. Itu ya, secara garis besarnya itu untuk manajemen. Ini mungkin ada yang sebagian anggap itu teori powak-powak gitu ya, tapi sebenarnya secara sadar atau tidak sadar sebenarnya kita sudah melaksanakan manajemen itu di aktivitas sehari-hari ya, baik di rumah tangga, di kerjaan, maupun dalam hal-hal yang lain. Jadi memang intinya itu prosesnya untuk yang kegiatan manajemen. Nah, sekarang kita masuk ke definisi proyek konstruksi ya. Itu merupakan, kalau secara kosakata, proyek konstruksi itu berarti proyek untuk khusus spesialis ke konstruksi ya. Sementara kalau proyek sendiri kan sebenarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dan struktur, dan di situ ada batasannya, batasan waktu, batasan biaya, dan batasan mutu yang harus dicapai. Ada batasan, ada kegiatan, itu yang harus di-manage. Nah, kalau proyek konstruksi berarti yang harus di-manage adalah proses konstruksi mulai dari bangunan atau infrastruktur tertentu dengan serangkaian kegiatan yang terencana dan terstruktur, konstruksinya terencana dan terstruktur dengan, sehingga kalau misalnya dari skala yang kecil misalnya bisa dikatakan sebagai proyek, misalnya ya di rumah tangga aja, kita kembali lagi aja ke yang paling kecil tuh, di rumah tangga kita juga ada proyek nih. Di rumah tangga proyek itu tidak sebatas suatu kegiatan membangun, tapi bisa saja seperti kita mungkin terakhir nih kita suasana Lebaran ya kemarin, di rumah misalnya kita ada proyek untuk mudik dari Jakarta ke kota asal. Nah, itu juga sebenarnya proyek karena kita dibatasi waktu kapan
kita mulai mudik, kapan kembali ke Jakarta, itu sebatasan waktunya, ya. Terus biayanya berapa, dihitung-hitung kan, untuk naik transport sekian, untuk oleh-oleh sekian, untuk macam sama. Nah, itu biayanya di situ. Dan mutunya itu adalah apa aja sih yang didapatkan saat mudik itu, bisa silaturahmi, bisa apa, misalnya reuni atau apalah, ya itulah mutunya. Apakah tercapai semua selama mudik itu? Nah, itu yang kita evaluasi. Itu salah satu contoh kecil ya, project. Jadi project itu bukan hanya apa istilahnya ya, terbatas pada suatu pembangunan infrastruktur, tapi juga semua aktivitas yang dibatasi apa dengan waktu, biaya mutu, nah itu bisa disebut sebagai project. Itu hanya sebagai ilustrasi aja bahwa kita selama sehari-hari itu juga sudah melaksanakan project ya, melaksanakan project, mungkin skalanya kecil. Nah biasanya kalau seperti ini nih yang paling handal untuk memanage itu ibu-ibu biasanya nih. Ibu-ibunya itu yang mulai yang membuatkan perencanaan. Kita mau mudik tanggal sekian ya. Kita butuh ini, anggarannya sekian. Ya. Terus ibu-ibunya mengorganisir, Bapak tugasnya cari uang sekian, kita anggarannya sekian gitu kan. Terus ya nanti ibu tugasnya belanja ke mall beli baju ya. Ya kurang lebih seperti itulah apa manajemen dalam proyek dalam skala kecil. Ya, itu sebagai sebuah gambaran aja ilustrasi bahwa kita secara sadar atau tidak sadar kita setiap hari itu bersentuhan dengan itu manajemen dan proyek ya. Adapun kalau coba kami gabungkan ya secara definisi. Jadi manajemen konstruksi itu adalah suatu disiplin yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian proyek konstruksi agar berjalan dengan efisien dan efektif. Lagi-lagi ini, efisien efektif adalah prosesnya untuk mencapai tujuan proyek yang tepat waktu, tepat mutu, ya, tepat biaya, dan kualitas yang diharapkan secara definisi. Untuk pengantar aja supaya mulai bisa ini ya membumi apa istilahnya dengan manajemen dan proyek tersebut. Kita mulai masuk ke proses and tools ya. Tadi seperti disampaikan di inti prosesnya manajemen itu adalah perencanaan atau planning, itu menentukan tujuan dan strategi yang akan dicapai serta cara-cara mencapainya ya. Apa tujuannya, how to-nya seperti apa itu dari perencanaan. Nah, terus ada pengorganisasian atau organize, itu bagaimana kita mengatur sebuah struktur organisasi yang terlibat dalam dalam manajemen tersebut untuk membagi tugas dan menerapkan tanggung jawab. Terus setelah itu ada pengarahan, yaitu atau actuating, itu memberikan motivasi dan mengarahkan sumber daya yang tadi sudah diorganize untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di perencanaan sebelumnya. Nah, adapun pengendalian ini controlling adalah memantau kinerja, mengevaluasi pencapaian dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Ini biasa kita kalau di manajemen itu ada PDCA ya, Plan do Check Action ya, salah satunya itu bagian dari proses controlling, quality assurance, quality control itu ada di pengendalian. Ya, untuk mendapatkan proses manajemen yang efektif dan efisien itu kita perlu didukung suatu alat atau tools yang sistematis ya untuk menjalankan tadi planning, organizing, actuating, controlling tadi itu bisa disupport dengan alat atau tools yang sistematis. Tools manajemen sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengelola suatu organisasi atau tim dapat berupa metode, teknik, atau perangkat lunak. Ya. Mungkin yang sering kalau bicara tools, yang biasanya kadang yang ada di pikiran kita adalah alat itu ya software gitu ya. Sebenarnya tidak terbatas itu, seperti metode dan teknik itu pun sebagai tools bagi kita manajemen untuk mengendalikan suatu proyek atau kegiatan aktivitas. Nah, dalam kesempatan kali ini RACI itu mungkin salah satu tools yang lebih ke arah metode ya, metode untuk apa? Oke, kita lihat ke next slide. Ya, ini tadi disebutkan ada proses manajemen, ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan RACI ini sebagai salah satu tool dalam mengorganize suatu project atau suatu kegiatan sehingga di situ bisa dilakukan pengaturan dan alokasi tugas wewenang dari sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang ditetapkan di perencanaan sebelumnya.
kita perlu praci ini supaya jelas tugasnya, jelas siapa tanggung jawabnya, siapa yang melaksanakan, siapa yang bertanggung jawab sepenuhnya atas dilaksanakan itu, siapa yang diajak konsultasi, ya itu ada di sini. Oke, kita coba masuk ke screen selanjutnya. Nah, ini adalah tentang RACI ya. Ini sudah masuk ke materi utama terkait RACI. Ini sebenarnya kalau RACI ini pertama kali diperkenalkan itu di tahun 50-an, ini sudah mulai diperkenalkan. Itu awalnya dikenal dengan istilah decision right metric, selanjutnya berkembang di tahun 70-an menjadi istilahnya berubah menjadi responsibility assignment metric atau disingkat RAM biasanya. Makanya kalau ada kata RACI biasanya mengikuti kata belakangnya adalah RAM, atau sebelumnya adalah RAM. Karena bentuknya matrik ya. Matrik itu ada kolom, ada row, jadi mewakili aktivitas dan penanggung jawab dari kegiatan tersebut. RACI sendiri adalah sebuah permodelan matrik yang digunakan dalam manajemen proyek dan proses bisnis secara umum ya, untuk memperjelas peran dan tanggung jawab setiap individu dalam sebuah tugas atau proyek. Ya. RACI dalam permodelan visualnya dapat berupa matrik yang menunjukkan peran dan tanggung jawab, sehingga biasa populer dengan istilah tadi Responsibility Assignment Metric atau RAM RACI. RACI sendiri terdiri dari 3 istilah atau suku kata yang menjadi poin utama, yaitu responsible itu menjelaskan pihak atau anggota tim mana yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menyelesaikan sebuah tugas atau aktivitas. Ya, jadi dia yang bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengerjakan dunia di dia. Nah, accountable di sini, selanjutnya A itu accountable, itu mewakili istilah untuk anggota tim atau tim yang berperan sebagai penanggung jawab tugas yang telah dilimpahkan ke anggota tim dan memiliki otoritas untuk pengambil keputusan. Jadi kalau secara level itu accountable itu yang paling tinggi istilahnya, karena dia mengambil keputusan di akhir dari sebelumnya, setelah dikerjakan sama tim sebelumnya, terus dikonsultasikan dengan tim lainnya, sampai dengan keputusan akhir tadi di accountable ini. Di C itu ada consulted, itu adalah tim yang mempunyai peran untuk menjadi rujukan atau konsultasi untuk mendapatkan informasi atau bahan pertimbangan dalam sebuah tugas atau aktivitas. Di consulted dan inform itu adalah anggota tim atau pihak yang berperan harus mendapatkan informasi atau pembaruan informasi tentang kemajuan sebuah tugas atau aktivitas. RACI ya, di responsible, accountable, consulted, and informed. Terus, oke. Nah, jadi manfaat. Nah, biasanya ini seperti ini bentuk RACI secara apa namanya matrik ya. Matriknya ada rules, ini adalah misalnya adalah pihak-pihaknya. Nah, ini RACI-nya di sini. Ini aktivitasnya ada di sini. Setiap aktivitas harus jelas siapa yang melaksanakan, siapa yang bertanggung jawab untuk keputusan tersebut, siapa yang bisa diajak untuk diskusi, konsultasi, memberikan masukan, dan siapa yang harus terinformasi dari sebuah aktivitas tersebut. Ya. Jadi matrik ini digunakan untuk mempersiapkan implementasi proyek sehingga semua entitas yang memiliki dampak terhadap proyek tersebut dapat mengetahui posisi mereka dan apa peran mereka. Ya. Kadang di suatu proyek kita ditugaskan sebagai ini apa, misalnya TA gitu kan. TA-nya itu tugasnya apa supaya nggak beririsan dengan peran yang lainnya. Itu yang harus dibuatkan matrik supaya lebih jelas, lebih tuntas untuk melaksanakan apa optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kenapa menggunakan sistem RAM ini? Karena dapat memvisualisasikan peran dan tanggung jawab individu secara terperinci dalam organisasi. Jadi jelas tugas-tugasnya. Misalnya di sini ada contoh aktivitas A, ini aktivitas perencanaan, ini siapa yang bertanggung jawab melaksanakan, ya responsibility ya. Yang bertanggung jawab terhadap putusan akhir adalah siapa? Manajemen. Yang dia bisa diajak sebagai untuk konsultasi terhadap hal-hal teknis adalah siapa? Tim teknis ya. Yang perlu mengetahui hasil dari plan itu siapa? Tim owner ya. Ini salah satu contohnya.
Terus memastikan setiap elemen proyek itu ditugaskan ke sumber daya yang paling tepat ya. Saat kita menentukan siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang bisa diajak konsultasi, kita tentunya harus tahu itu sumber daya dia mempunyai kompetensi apa, mempunyai keahlian apa, sehingga tugas itu dialokasikan ke personel tersebut. Ya, ini harus harus sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Nah, terus dengan Ramraji ini itu bisa membantu tim project untuk memahami peran secara lebih jelas, ya lebih jelas karena tadi sudah dibuatkan matrik ya. Terus menghindari kebingungan peran, jadi nggak ada lagi istilahnya ini ada kerjaan ini siapa yang tanggung jawab ya itu kalau dengan adanya Ramatrik ini sudah jelas bahwa ini tugasmu ini, keluaranmu ini, terus setelah siapa yang diajak konsultasi adalah ini itu di sini dengan Ramraji ini bisa bisa jelas ya. Terus memperjelas siapa yang bertanggung jawab ya sama tadi memudahkan komunikasi dalam tim. Nah, tadi itu kan kita siapa yang harus diajak konsultasi jadi kan tahu oh saya harus nanya ini ke siapa nih dari mati ini bisa tahu ya. Terus dengan adanya kalau semua itu berjalan dengan baik ya otomatis efisiensi akan tercapai, efisiensi kerja akan tercapai. Oke, next ya. Nah, dalam perkembangannya Raci sendiri ini dilakukan variasi ya. Ini hanya sebagai informasi aja. Mungkin saya tidak akan ngebahas dalam hanya sekedar informasi bahwa bahwa untuk mendukung ketepatan atau adaptasi terhadap jenis proses tertentu atau mungkin karakteristik aktivitas atau dinamika aktivitas itu ada dikembangkan beberapa variasi dengan menambahkan atau mengganti salah satu atau peran lainnya. Di sini variasi dari Ramraji ini defaultnya adalah Raji, setelan pabriknya Raji terus dikembangkan untuk bisa dengan istilah Rasci ya, ada penambahan komponen suportif bisa untuk mendukung tugas tapi tidak bertanggung jawab langsung. Contohnya di sini asisten, misalnya ada asisten tenaga ahli, ada asisten tenaga ahli. Nah, mungkin tugas utama ada di tenaga ahli nih, tanggung jawab utama, cuma didukung, disupport oleh asisten misalnya. Ya, ini bisa diberikan tambahan sebagai supportive atau pendukung. Terus pengembangan lainnya adalah DACI yaitu driver. Itu ada istilah penambahan driver itu yang mendorong suatu keputusan terjadi. Ini akan lebih cocok untuk jenis aktivitas yang memperjelas siapa yang akan mengambil keputusan ya untuk lintas fungsi terus membuat suatu keputusan yang besar itu dengan DACI ini ada driver, ada approval, ada contributor, ada inform. Variasi lainnya itu ada RACI VS. RACI VS ini ada tambahan verifier dan signatory. Ini sesuai terapkan untuk proses kualitas kontrol biasanya, di mana dibutuhkan validasi formal itu atau audit atau sertifikasi dari ada peran yang lain yang masuk ke sini. Oke. Contohnya di industri, konstruksi, dan perangkat lunak yang dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Misalnya, di sini ada RACI VS, tambahannya adalah ada pihak yang memverifikasi, ada pihak yang menandatangani yang dari hasil tersebut. Variasi lainnya adalah RACI. Di sini RACI ini ada penambahan dengan pihak TAS atau pihak yang tugas yang spesifik atau administratif dan suportif sama dengan yang tadi DASCI, dia mendukung tugas tapi tidak bertanggung jawab secara langsung. Kalau dibuatkan sebuah matrik perbandingan dari variasi RACI ini ya, kalau RACI itu defaultnya adalah RACI, fokus utamanya adalah untuk pembagian tugas dan tanggung jawab, itu default utamanya RACI. Sedangkan untuk variasi lainnya, model RACI ini fokus utamanya untuk tugas dan dukungan. Adapun untuk yang DACI itu untuk fokus utamanya bisa diaplikasikan untuk pengambilan keputusan. Terus untuk yang RACI VS ini untuk memvalidasi dan persetujuan. Terus RACI ini untuk pembagian detail teknis. Ini sekedar informasi. Mungkin ada lagi variasi-variasi lain dari model RACI ini. Tapi secara informasi kami sampaikan bahwa ini bisa berkembang kalau RACI kita sesuaikan dengan
kompleksitas, karakteristik, dan dinamika dari proyek atau aktivitas tersebut. Ya. Next, oke. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyusun RACI dalam suatu organisasi atau proyek? Oke, ini ada flow ya. Flow yang pertama, sebelum masuk ke flow ini, setidaknya untuk dalam menyusun RACI itu kita membutuhkan informasi dan data pendukung yang nantinya akan menjadi bahan atau materi dalam penyusunan RACI. Nah, di antaranya itu pertama adalah daftar aktivitas ya. Aktivitasnya kita tahu nih aktivitasnya apa aja ya. Terus struktur organisasi tim. Kita sudah punya tim, dibuat struktur siapa pimpinan, siapa eh, pendukungnya, siapa siapa staf-stafnya, siapa tenaga ahlinya, siapa asisten tenaga ahlinya, siapa pengawasnya kalau di project ya, siapa adminnya, itu sudah jelas struktur organisasinya. Terus diketahui juga job desk perjabatan atau peran. Jadi setiap organisasi tersebut sudah jelas nih TL tugasnya apa, sudah ada job desk-nya lah ya. Itu biasanya kan kalau di KAK itu biasanya udah keluar ya, ada di KAK-nya MK, TL, tugas job desk-nya apa-apa itu biasanya udah keluar. Itu bisa dijadikan salah satu bahan informasi data untuk menyusun RACI ini. Terus lainnya bisa juga menggunakan data lainnya, bisa juga menggunakan SOP atau cat yang terkait ya, atau mungkin dokumen lain yang berkaitan dengan penyusunan RACI ini. Jadi aktivitas pertama adalah mengidentifikasi aktivitas ya. Jadi kita membuat daftar semua aktivitas, kita buat list apa sih aktivitas yang dilakukan dalam proyek tersebut dari mulai A sampai Z ya. Selanjutnya dari aktivitas tersebut kita bisa breakdown lagi nih menjadi sebuah big work breakdown structure atau WBS itu, dan bisa menjadi salah satu acuannya juga bisa menggunakan SOP untuk mengetahui flow-flow-nya. Itu setelah kita identifikasi aktivitas, terus kita mulai identifikasi peran atau jabatan dari masing-masing tim yang tergabung dalam proyek tersebut ya. Masukkan semua peran yang terlibat dalam aktivitas tersebut, disusun sesuai dengan organisasi. Setelah itu baru kita tentukan RACI untuk setiap aktivitas. Sudah ada aktivitas, sudah ada peran atau jabatan, terus satukanlah itu dalam sebuah RACI-nya, matriknya ya, dibuat RACI-nya. Aktivitas ini yang bertanggung jawab siapa, yang accountable siapa, yang consulted siapa, yang informed siapa ya. Yang sebagai catatan adalah untuk peran A atau accountable itu sebagai pengambil keputusan akhir itu hanya boleh ada satu dalam satu aktivitas supaya tidak ada double tidak kebingungan ya, satu aktivitas dan hanya boleh ada satu satu accountable lah, hanya boleh ada satu pihak yang bertanggung jawab akhir terhadap aktivitas tersebut. Kalau resource responsibelnya bisa bisa beberapa pihak nih, atau konsultannya bisa beberapa pihak nih. Cuma kalau yang terakhir ada yang accountable ini harus ada satu dalam satu aktivitas, sehingga jelas di aktivitas tersebut siapa yang punya tanggung jawab akhir terhadap aktivitas tersebut. Setelah ditentukan RACI, nah ini salah satu hal yang diperlukan juga, kita sebelum launching itu kita validasi dengan tim dan stakeholder ya. Setelah disusun ya kita lakukan review bersama dengan mungkin pimpinan dan tim untuk memastikan lagi peran yang dibuat tadi sudah sesuai dengan job desk-nya, sudah sesuai dengan aktivitasnya. Ini yang diperlukan sebelum di launching, bahwa semua sudah dibahas bersama, disepakati. Nah, setelah sudah dibahas, di-review, disepakati bersama, baru kita dokumentasikan dalam bentuk matrik kayak seperti tadi ya. Kita buatkan matrik seperti tadi, yang buat bisa dalam bentuk tabel. Mungkin ini ada beberapa, bisa dibantu dengan aplikasi atau software misalnya MS Excel gitu, dengan memberikan aktivitas di kolom Absennya dan ada halo, di anu loh. Chat. Di dengan mana linknya absen? dengan memberikan Soalnya di chatku masih kosong loh. ya, Apa aku pakai headset kok? Kok kedengeran? oke, baik, saya lanjutkan. Mendokumentasikan dalam bentuk matrik ya. Tadi ada tabel, ada row, bisa aktivitasnya yang di kolom ataupun sebaliknya itu disesuaikan dengan kebutuhan ya, atau mungkin kompleksitasnya. Kadang kalau
terlalu banyak row-nya aktivitasnya di apa kolom kan jadi terlalu banyak tuh biasanya aktivitas ada di apa di ke bawah ya, kolom ke bawah. Tapi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, setelah setelah semua terdapat RAM matriknya, kita bisa integrasikan dalam sistem. Nah, Raci ini dapat diintegrasikan ke SOP. Mungkin kita sudah punya SOP nih, tapi mungkin belum belum jelas pasti racinya misalnya. Mungkin di situ ada PIC-nya, si A, si B, si C, si D, udah ada. Tapi belum jelas nih untuk aktivitas ini si A ini dibantu siapa sih? Dia perlu konsultasi dengan siapa, dia tanggung jawabnya sejauh apa, apakah hanya mengerjakan saja atau bertanggung jawab sepenuhnya terhadap aktivitas tersebut. Nah, itu bisa dimasukkan dalam SOP. Nah, untuk perkembangan ke depannya, bisa lakukan review dan update secara berkala terhadap RACI itu jika ada perubahan struktur organisasi ataupun proses dalamnya. Jadi RACI ini masih bisa berkembang, istilahnya bisa jika ada perubahan di struktur organisasi maupun dalam proses-proses alurnya. Itu secara garis besar untuk penyusunan RACI secara umum, baik itu dalam suatu organisasi proyek maupun bisa diterapkan juga untuk organisasi-organisasi lainnya. Oke. Ya, kalau kita coba membuatkan sebuah roadmap ya, roadmap-nya RACI proses tadi kalau kita bicara sebelumnya kita bicara terkait dengan bagaimana membuat RACI-nya, sekarang kita bicara roadmap-nya kapan RACI ini diperlukan, kapan dia diterapkan dan kapan dia dievaluasi ya. Mungkin bisa diwakili melalui roadmap RACI dalam suatu proyek ini. Jadi jika dalam suatu proyek itu boleh kita bagi ya beberapa tahapan, ada tahap inisiasi proyek, tahap perencanaan proyek, tahap monitoring dan pengendalian, dan penutupan tahap akhir atau penutupan proyek. Di sini perencanaan di sini dimaksud perencanaan adalah bukan desain ya, perencanaan dalam arti luas ya, bukan terbatas desain aja, tapi lebih kepada perencanaan proyek dalam arti yang lebih luas ya, sebelum dilakukan eksekusi. Ya, dalam inisiasi proyek ini baiknya tim dan struktur organisasi proyek ini sudah dibentuk ya, sudah disusun, sudah ada timnya siapa saja yang akan menjadi terlibat dalam proyek tersebut dan itu biasanya dibahas dalam kick off meeting saat inisiasi proyek di awal ya. Nah, menghasilkan sebuah draft awal dari RACI, sudah ada strukturnya, sudah ada master WBS-nya, aktivitas besarnya sudah ada. Nah, itu sudah bisa dibuat sebuah draft awal RACI untuk segera untuk selanjutnya bisa masuk ke tahap perencanaan proyek itu sudah mulai detail untuk penyusunan aktivitas, jadwal, anggaran, risk management, daftar risiko yang potensi akan terjadi, terus bisa juga disesuaikan dengan SOP dan struktur organisasi yang ada. Nah, ini juga bisa dibahas di istilahnya pre-execution project meeting sebelum pelaksanaan eksekusi. Eksekusi kita sudah dipastikan bahwa RACI itu sudah ada ya, sudah final detail RACI. Di sini outputnya adalah finalisasi detail RACI di proyek perencanaan. Sehingga pada saat pelaksanaan, tahap pelaksanaan itu ada monitoring dan pengendalian itu kita sudah ada acuan untuk melakukan monitoring dan pengendalian. Jadi dalam pelaksanaan ini referensinya RACI sudah jadi referensi ya. Setiap kegiatan sudah ada menggunakan RACI sebagai referensinya. Ini penerapan RACI dalam tahap pelaksanaan. Ini untuk monitoring pengendalian biaya kalau proyek ya, mutu, waktu, administrasi, dan SOP juga ya. Terus bisa sebagai evaluasi berkala. Terus sebagai data untuk analisa kinerja dan risiko. Bisa juga RACI ini diterapkan dalam setiap minute of meeting dan pelaporan. Jadi kalau misalnya biasa kita di project itu ada minute of meeting, di situ kan ada PIC, kontraktor, PIC, kegiatan ini bahas bahas A, terus tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya ini siapa PIC-nya? Kontraktor, targetnya kapan? Tanggal sekian. Nah, mungkin di PIC itu mungkin bisa lebih diluaskan menggunakan RACI ini. Jadi di kontraktor itu siapa sih yang tanggung jawab? Misalnya eh, pelaksana set manager atau misalnya ya set manager. Siapa tanggung jawab utamanya ada di accountable-nya ada di siapa? Ada di project manager kontraktor. Yang diajak konsultasi siapa? Misalnya pengawas atau mungkin juga engineer atau lainnya. Itu di dalam minute of meeting itu bisa diaplikasikan RACI ini sehingga pada saat
evaluasi minute of meeting ke depan berikutnya itu sudah bisa teridentifikasi jika ada suatu kendala atau atau masalah kenapa nggak tercapai dari waktu yang ditentukan. Oh, di mana sih masalahnya, di siapa istilahnya kan? Oh, ternyata di apa misalnya ada di bagian responsibility-nya ya karena dia nggak konsultasi sama sama engineer-nya sehingga nggak tercapai atau lainnya. Nah, itu bisa salah satu diterapkan di minute of meeting dan pelaporan. Terus RACI itu juga dapat dilakukan revisi selama masa pelaksanaan tadi jika ada terjadi restrukturisasi tim maupun ada perubahan organisasi aktivitas ya itu masih bisa dilakukan penyesuaian atau updating untuk RACI disesuaikan dengan dinamika, kompleksitas dan apa istilahnya ya kompleksitasnya ya dari pelaksanaan tersebut. Nah, di tahap akhir ini RACI ini bisa menjadi sebagai bahan evaluasi proyek dan dokumentasi ya. Jadi untuk selain itu juga untuk mengidentifikasi final report, audit, dokumen arsip. RACI ini sebagai dokumen yang bisa dilacak istilahnya kalau ada istilahnya ada kita ingin tahu dulu kenapa sih ini jadi telat ya mungkin dari kita bisa evaluasi lewat RACI ini dulu ternyata oh kontraktornya ternyata ya nggak ini atau mungkin pengawasnya ini ya mungkin dari sini bisa dilihat sebagai bahan evaluasi. Jadi racin juga di akhir dapat jadi sebagai bahan untuk mengkaji kinerja per individu maupun organisasi ya. Kalau ternyata oh dulu itu kita gini 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 apa pernah terjadi kejadian ini karena siapa sih penyebabnya? Oh ternyata SM-nya kontraktor gini nggak melakukan pekerjaannya dengan baik misalnya. Ya itu bisa menjadi evaluasi di akhir untuk perbaikan proyek-proyek selanjutnya. Ini adalah roadmap RACI dalam satu proyek sehingga nanti akan terus ada perbaikan kalau kalau kedepannya dari pengalaman yang ada ya kedepannya sudah ada perbaikan untuk lanjut lagi ke proses-proses selanjutnya. Nah, ini salah satu beberapa contoh ya, beberapa contoh penerapan RACI ya. Ini di sebelah sebelah sini ini ada contoh, saya ambil contoh dari beberapa sumber. Contoh contoh untuk internal organisasi di sini mungkin lebih spesifik ke organisasi manajemen konstruksi ya, tim MK di sini. Resource-nya ada tim leader, ini site manager, misalnya ada tenaga ahli per bidang ya, ini pengawas lapangan, terus admin ya. Site manager ini biasanya di KTL ya, ini istilahnya biasanya ada yang juga sebagai KTL membantu tim leader untuk teknis pelaksanaan harian di lapangan ya. Ini tenaga ahli. Nah, aktivitasnya apa ya? Di awal tadi kita mesti tahu dulu nih apa aja aktivitas yang harus apa yang menjadi lingkup atau menjadi tanggung jawab untuk dilaksanakan selama masa pelaksanaan. Ini saya kebetulan ngambil tahap pelaksanaan ya. Misalnya ini dari mulai awal kita mulai serah terima lahan atau tapak misalnya. Nah, ini untuk internal. Jadi dalam hal ini adalah internal MK contohnya di sini ya. Ya, yang accountable siapa, yang responsible siapa, yang bisa diajak konsultasi siapa, ada bisa dilihat di matrik tersebut. Ya. Terus aktivitas kick off meeting, terus sampai dengan nanti sub drawing misalnya nih master schedule siapa sih yang harus ngecek ya siapa soft drawing apalagi master schedule soft drawing bahan material ini nanti detailingnya ada di SOP kan ini hanya masternya terus nanti detailingnya ada di Aneh SOP aja sih Om. itu sampai dengan nanti terakhir itu ada pemeriksaan Berarti dokumen akhir ya untuk pengoperasian pemeliharaan ini kita yang pertama kita harus tahu dulu ada apa aktivitas ini pun nantinya secara detailing bisa diatur lagi di SOP kalau soft drawing ini ada SOP sendiri soft drawing kick off meeting ada SOP-nya kick off meeting. Serah terima tapak ada SOP-nya serah terima tapak. Di mana di SOP itu sudah melibatkan antar lintas organisasi, melibatkan kontraktor, melibatkan owner mungkin, tim teknis. Nah, ini yang menjadi bagian dari aktivitas atau proses. Ini yang harus jelas di awal supaya nantinya pelaksanaannya sudah efektif, sudah tinggal lihat RACI ini aja. Contoh lain ini yang contoh lintas organisasi ya, ini contoh juga ambil dari beberapa sumber ini aktivitasnya untuk proses untuk kegiatan MC0 contohnya ya. Kita tahu aktivitasnya menyiapkan data pendukung rencana dan penggunaan alat dan pengukuran. Ini referensinya misalnya ini ada di
kontrak ya SSUK pasal sekian. Terus kontraktor menyampaikan apa aja yang dilakukan sih ya. Ini kontraktor nanti menyampaikan data pendukung untuk MK sebagai apa namanya bahan dulu sebelum melakukan aktivitas tersebut, apa pengukuran mutual check-nya. Terus ini dokumen apa yang diperlukan ya, ada PK, gambar ya. Ini yang menjadi bahan apa yang akan dipelajari sebelum melakukan mutual check nol. Jadi kita pastikan dulu datanya sudah ada tersedia, kita pelajari evaluasi baru nanti tentukan jadwal dan pelaksanaan ini. Untuk tiap tahapan ini harus jelas siapa yang bertanggung jawab ya, siapa yang melaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang perlu diinformasi dengan lewat matrik ini bisa bisa ketahuan. Jadi sudah nggak ada lagi yang ini gambarnya siapa yang nyiapin, siapa bikinnya, siapa udah semua sudah diatur di awal. Ini soal contohnya ya. Contoh lagi ini penerapan RACI itu dalam SOP ya, contoh penerapan RACI dalam SOP ya. Mungkin kita sudah familiar ya dengan SOP di project karena setiap tahapan, setiap aktivitas itu harus ada SOP. SOP itu sebagai alat utama ya, selain sebagai pengendali proses, kita bisa tahu di mana hmm, siapa, kapan tuh dari SOP tersebut. Nah, sebenarnya dari SOP sendiri satu SOP aja istilahnya ya. Contoh SOP sudah mewakili sebuah proses manajemen ya, dari mulai planning ya, kita menyiapkan aktivitasnya, tahapannya ya. Ini sudah mewakili proses planning ya untuk SOP. Terus organize kita sudah menentukan alurnya dari siapa ke siapa ya. Itu termasuk RACI itu nanti maksudnya di sini di organizing ya. Pihaknya siapa kontraktor, dia responsibelnya siapa, misalnya set engineer manager ya di pihak kontraktor, siapa yang bertanggung jawab, misalnya project manager, siapa yang diajak konsultasi untuk menyusun job drawing, itu engineer. Terus yang terinform siapa, admin tech misalnya untuk di kontraktor sendiri ya, untuk pengajuan job drawing. Terus apa aja sih yang dilakukan saat menyusun saat mengajukan job drawing ya, yang jelas ada gambar kerja ya, ada dibuat gambar kerja, contoh aja nih. Terus dari pihak engineer itu sudah memeriksa dan aspek lapangan dan spesifikasi korelasi antar bidang dan dokumen kontraktual. Ini kadang di pihak kontraktor itu dia ya mungkin ya gambar struktur, dia ya udah orang struktur aja yang gambar ya istilahnya. Terus dia bikin bikin shop drawing tanpa dicek apa dikorelasikan dengan bidang lain, misalnya ada ME atau arsitek di situ ya, sehingga pada saat masuk ke MK kita harus mengkaji ulang nih istilahnya interface-nya terhadap bidang lain, ada ME-nya atau arsiteknya itu ada apa istilahnya crossing ya, crossing-nya itu kalau di awal dari pihak kontraktor sudah melakukan identifikasi ini, setidaknya minimal pada saat masuk ke MK, kita di MK tinggal memverifikasi aja, oh ya benar, oh benar. Tapi pihak mereka sendiri sudah melakukan cross check apa antar bidang. Ini yang kalau sekarang kan sudah ada BIM tuh, ada clash detection istilahnya ya. Tapi kan belum semua kontraktor menerapkan BIM itu. Nah, untuk yang masih manual ya, kita menekankan kepada si kontraktor untuk ada ini dulu. Makanya kalau pengalaman saya tuh kalau biasanya di gambar pengajuan shop drawing, kita pastikan bahwa di saat pengajuan tuh tenaga ahli atau engineer tiap-tiap bidang itu ikut paraf dari kontraktor ya. Kontraktor misalnya apa engineer ME dia paraf juga di situ walaupun itu gambar struktur ya, memastikan bahwa orang ME-nya kontraktor sudah memeriksa dan memastikan bahwa interface-interface sudah teridentifikasi di gambar yang diajukan mereka gitu kan. Nah, kita tinggal verifikasi aja nih, nggak bisa lebih lebih memudahkan kita saat melakukan pemeriksaan maupun controlling di lapangan. Ya, ini contohnya. Setelah lain misalnya setelah pengajuan oleh kontraktor, ini ya review bagi MK kan ini. MK ini siapa yang bertanggung jawab untuk memeriksa tenaga ahli ya, tenaga ahli bidang sesuai dengan bidangnya ya. Kalau nah di sini pun harus ada verifikasi kan antar bidang kan, TA misalnya gambar struktur, TA struktur, tapi dia juga harus koordinasi dengan bidang lain, dengan arsitektur, dengan MEP yang apabila terkait adanya interface-interface atau cross
cross detection ya, supaya di awal sudah teridentifikasi dan sifatnya harusnya sudah tinggal verifikasi aja setelah sebelumnya sudah dicek sama kontraktor. Ini dari sisi administrasi itu ya ini mencatat pembukuan dokumen ya, diidentifikasi, terus catat. Nah, terus pertama itu memeriksa kelengkapan, keakuratan, keabsahan. Nah, ini juga penting. Apapun dokumennya itu hal yang paling penting untuk diperiksa itu tiga hal ini. Kelengkapan, keakuratan, dan keabsahan. Gambar itu harus lengkap. Ya, lengkap itu sesuai gambar ini misalnya gambar gambar struktur ya, apa atau gambar fasad lah kamu. Gambar fasad itu berarti harus ada potongan, harus ada detail, itu lengkap. Ya, apa yang sesuai kebutuhan yang nanti bisa dilaksanakan ke lapangan. Itu kelengkapannya harus ada dulu. Gambar denah misalnya ya, misalnya terus gambar potongan, gambar tampak atau mungkin terus detail detail lainnya itu ada di kelengkapan. Keakuratan. Nah, keakuratan ini berarti dipastikan bahwa di gambar tersebut ukuran-ukuran yang ada itu sudah akurat, sudah benar ya, ada dimensinya sekian kali panjang sekian, lebar sekian ya, akurat. Terus ada legendnya, ada apa namanya keterangan lainnya itu bahwa gambar itu sudah akurat. Terus yang terakhir adalah keabsahan bahwa itu sudah disahkan oleh pihak yang berwenang. Kalau pengajuan oleh kontraktor ya sudah ditandatangani oleh kontraktor. Itu apapun dokumennya itu untuk administrasi itu tiga hal itu kelengkapan, keakuratan, keabsahan itu harus harus ada untuk menjadi dokumen yang baik dan benar. Nah, itu nanti salah satu tugasnya juga di MK misalnya memeriksa kesesuaian lingkup spesifikasi hasil perencanaan, kelarasan antar bidang dan selanjutnya dan lain-lain. Terus, nah ini kadang kita perlu melibatkan pengawas ini untuk memverifikasi kondisi lapangan ya. Jadi di gambar yang ada itu kadang mereka itu hanya hanya copy paste istilahnya ya, kadang seutuhnya gitu seutuhnya, tapi tetap kita harus punya tugas untuk memverifikasi apakah benar nggak sih jarak kolom ini misalnya digambar 10 misalnya 10 meter atau 8 meter, verifikasi benar nggak pengawas ini. Oke ya, itu salah satunya tugas pengawas untuk menjadi teman untuk konsultasi pihak yang bisa diajak konsultasi saat tenaga ahli menyusun atau memeriksa tanggung jawabnya dalam pemeriksaan soft drawing. Nah, ini secara secara umum bisa dialokasikan seperti ini. Nah, di sini adalah weighting-nya tadi kita mulai mengarahkan kita mulai tahu. Jadi tiap pihak tuh apa yang dikerjakan tuh tahu di sini, weighting-nya di sini. Dan controlling-nya ya di sini ada durasi tiap tahapan ini. Ya, misalnya di MK maksimal 2 hari, contoh aja 2 hari. Terus apa sih output-nya dari MK itu ada di sini. Catatan hasil review dan rekomendasi MK. Terus nanti sampai dengan nanti terakhir adalah distribusi dan arsip dokumen ini ya. Jadi satu SOP ini sebenarnya sudah mewakili suatu proses organisasi apa proses manajemen ya, dari mulai planningnya, organizingnya, actuatingnya, controllingnya, dan salah satu toolnya digunakan adalah RACI ini untuk organizing. Dan ini pun juga sudah mewakili suatu proses quality control ya, ada plan do check actionnya tadi di sini ya. Plan-nya sudah merencanakan suatu kegiatan dengan flow-flow-nya, dengan siapa pihak-pihak yang berkait, apa aja. Nah, itu sudah mewakili plan do-nya aja, melaksanakan pengajuannya ya. Ceknya itu ada di kita kan, ada di MK, mengecek kualitasnya, kualitas gambarnya ada benar belum, kelengkapan, keakuratan, keabsahannya, dan actionnya itu di pelaksanaan. Dan ini nanti akan berulang terus menjadi apa suatu siklus ya PDCA. Jadi satu SOP ini sudah mewakili suatu proses manajemen yang sebenarnya sudah apa komprehensif lah ya, menyangkut semua aspek-aspek manajemen. Makanya begitu penting SOP ini sebagai dalam proses manajemen atau manajemen konstruksi khususnya ya, supaya setiap tahapan itu sudah jelas, tahapannya, flow-nya jelas, siapa siapa ngapainnya jelas, output-nya apa, targetnya apa jelas ya di sini. Ya, itu next belum oke. Jadi kalau dari tadi saya jelaskan, coba saya buatkan resume atau matrik fungsi dan fungsi dari RACI dalam manajemen proyek itu. Yang pertama adalah kejelasan tanggung jawab ya. Jadi RACI itu dapat menghindari kebingungan tentang siapa yang melakukan apa ya, siapa yang memutuskan dan siapa yang perlu dikonsultasikan. Kalau udah ada RACI ini sudah jelas, sudah kelihatan. Oh, dan semua pihak harus tahu nih RACI-nya, bukan disimpan sama ini aja, manajemen aja, tapi harus
dipegang juga oleh semua pihak yang tergabung dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah menghindari duplikasi dan kekosongan peran ya. Dengan RACI ini akan mencegah adanya dua orang yang melakukan tugas yang sama ataupun sebaliknya ada tugas yang nggak ada tuannya ya, tugas yang tak bertuan. Ada tugas tapi nggak ada yang bertanggung jawab atau mungkin ada satu tugas dua orang yang peran ini dengan RACI ini bisa bisa menghindari hal tersebut, duplikasi dan kekosongan peran. Izin. Selanjutnya adalah mendukung perencanaan dan monitoring ya. Dalam proses perencanaan dalam arti besar ya, RACI dapat membantu mengidentifikasi sumber daya, pengawasan, dan mempermudah pelacakan atau penelusuran eksekusi. Misalnya ada hal yang belum tercermin, ini kenapa siapa sih? Kendalanya di mana sih? Oh ternyata ada di sini, dia nggak eksekusi. Misalnya dari sini kita bisa, RACI ini kita bisa identifikasi tersebut. Lain-lainnya adalah meningkatkan efisiensi dan komunikasi dengan jelas siapa yang perlu diinformasikan dan dengan siapa yang perlu dikonsultasikan, maka alur komunikasi jadi lebih terstruktur dengan RACI ini. Terus selanjutnya adalah dasar evaluasi kerja. Jadi tanggung jawab yang terdokumentasi dalam RACI bisa menjadi acuan keberhasilan per anggota atau organisasi atau individu. Jadi dalam evaluasi kinerja nanti kita bisa tahu oh tugas ini bisa diselesaikan dengan baik sesuai jadwal aktivitas A ini ya. Oh ternyata semua rajinnya berjalan dengan baik. Ya, si A ini melaksanakan tugas sesuai tepat waktu, tepat kualitasnya sesuai ya. Sebagai bahan evaluasi untuk mungkin kinerja organisasi atau individu. Nah, kapan RACI digunakan dalam manajemen? Nah, ini yang pertama adalah saat menyusun struktur tim dalam satu proyek ya. Kita buat struktur organisasi tim, kita kebutuhannya apa saja, siapa saja, nah terus job desk-nya apa saja. Nah, itu saat saat menyusun tim itu sudah kita perlu RACI ini. Terus dalam rapat awal satu proyek ya. Nah, seperti tadi di rapat inisiasi itu idealnya RACI sudah terbentuk ya dan lalu disosialisasikan dan disahkan sebelum eksekusi sebuah proyek. Terus dalam penyusunan SOP ya ini sudah digunakan RACI. Terus untuk menghadapi konflik tanggung jawab ya, apabila terjadi konflik tanggung jawab ya kita ambil lagi ke RACI-nya. Nggak ada istilahnya yang tanggung jawabnya siapa-siapa udah ada di RACI. Terus sebagai bagian dari dokumentasi proses manajemen mutu. Nah, kalau di manajemen mutu kan, kalau di industri ya, pengalaman industri kan biasanya ada tuh satu produk ya, produk A itu sudah ditempelkan QC-nya siapa, QA-nya siapa, operatornya siapa, ada stempel-stempelnya kalau pengalaman saya dulu. Jadi tahu di satu proses manajemen mutu itu udah melalui proses QC, udah melalui proses QA dan segala macamnya. Itu sebagai bagian dari dokumentasi untuk mutu. Mengapa RACI ini bisa dianggap sebagai tool yang dokumentatif dan komunikatif ya? Ya tadi itu dokumentatifnya tadi karena RACI dapat disimpan dalam project chart SOP tadi kita aplikasikan ke SOP atau notulensi rapat ya sebagai bukti tertulis terhadap pembagian tugas dan tanggung jawab ya. Jadi kalau kita sudah pernah ngasih tahu kok gitu kan nggak ada istilahnya saya nggak kasih tahu kok gitu. Ada loh di apa di kesah rapat di notulensi nih bahwa ini tanggung jawab Anda. Itu sebagai salah satu fungsi secara dokumentatif. Secara komunikatif ya sebagai alat diskusi untuk menyamakan persepsi antar stakeholder baik itu dalam satu organisasi maupun antar lintas organisasi. Ya, tadi komunikatifnya antar organisasi udah jelas kemana-kemana siapa-siapanya. Nah, di sini masuk ke peran MK ya dalam penyusunan RACI karena RACI itu memang sepertinya MK yang punya peran banyak di dalam penyusunan RACI ini. Jadi yang pertama itu MK itu sebagai koordinator dalam penyusunan RACI ya. MK itu sebagai motornya nih. Ayo karena memang MK juga butuh nantinya karena saat pengendalian nanti MK harus tahu RACI ini kalau dia nggak menjadi apa inisiator ya dia sendiri nggak tahu nanti untuk mengawasi untuk monitor itu pakai apa kan. Pentingnya makanya MK itu sebagai koordinator untuk menyusun narasi ya jadi inisiator ini berdasarkan ruang lingkup ya tapi juga dilihat juga nih ruang lingkupnya batasannya sama mana ya terus untuk organisasi proyek ini MK sebagai inisiator di sisi lain juga MK itu membantu mengumpulkan informasi dari berbagai pihak owner kontraktor perancang dalam rangka untuk menyusun aktivitas maupun struktur organisasinya.
Yang kedua adalah MK itu berperan untuk menyusun atau memetakan aktivitas ya. Jadi aktivitas itu bisa dari siapa saja ya, datang apa namanya apa yang buat ya, tapi MK yang menyusun dengan sistematik sehingga saat lakukan review itu bisa bisa teridentifikasi dengan baik ya, sesuai urutan gitu kan, urutannya, terus BPS-nya, turunannya apa-apa, setiap aktivitas itu MK lah yang menyusun atau mereview dari turunan aktivitas tersebut. Terus memastikan setiap aktivitas memiliki jelasan tanggung jawab ya, karena kita memintakan mastiin bahwa setiap aktivitas siapa yang responsible, siapa yang accountable, siapa yang consult, siapa yang information. Terus yang tiga ini menentukan peran berdasarkan fungsi lapangan. Dapat menetapkan siapa yang responsibel di lapangan, mengidentifikasi siapa yang accountable pada setiap tahap pekerjaan. Nah, yang keempat ini, nah ini MK yang menjadi tanggung jawabnya adalah menjadi validitasnya RACI ya. Untuk untuk bicara bahwa ini RACI sudah tepat belum ya, MK yang punya validasinya. Ya MK yang bisa memvalidasi karena MK yang tahu harus tahu ya, harus tahu terkait kondisi lapangan, teknisnya ya. Jadi RACI itu disusun berdasarkan kebutuhan proyek nyata, bukan sekedar untuk formalitas ya. Yang ada sekarang kan biasanya kita ada RACI cuma hanya formalitas pada saat tender biasanya nih diminta untuk MK metode mengajukan metode RACI ya, kayaknya dibuatlah RACI artinya hanya sekedar formalitas, tapi di lapangannya nanti harus dibuatkan yang lebih realistis sesuai dengan kebutuhan proyek. Nah, inilah salah tanggung jawabnya MK, jadi memvaliditas RACI untuk pelaksanaan di lapangan. Dan RACI ini digunakan secara efektif dalam pelaksanaan dan pengendalian sebuah proyek. Dan biasanya tuh MK itu sering menjadi pihak C dan I consulted dan informed ya dalam banyak aktivitas ya. Karena MK kan mengetahui teknis, mengetahui administratifnya, banyak banyak jadi perannya jadi C untuk antar lintas organisasi karena punya informasi teknis dan prosedural. Di I-nya ini MK harus terus update nih pembaruan perkembangan suatu pekerjaan atau aktivitas di lapangan. Itu biasanya MK banyak difungsikan di C dan I untuk yang organisasi proyek dalam skala skala lintas organisasi. Ya akhirnya mungkin di akhir coba saya simpulkan ya, simpulannya RACI itu bukan hanya matrik tetapi menjadi sebuah alat bantu strategis dalam manajemen yang mendukung tata kelola organisasi, proses bisnis maupun operasional harian. Dan sebagai closing akhir ya, quote dari saya sih, manajemen konstruksi tidak bercerita, tapi speak by data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.